Pemadam. Damkar. Jebol kan pagar pik. Ini dari Mako dan tempatan sudah meluncur. Tinggal nunggu dari Pak Haji untuk segera secepatnya meluncur ke TKP. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar. Mohon bantuan untuk pos terdekat. Mohon izin Bu Salom, untuk kondisi saat ini yang terbakar sudah 4 gudang. Anggota sedang proses memadamkan. Ini pos yang terdekat masih di mana ya? Ini udah ada perempatan yang ke pabrik seberang nih. Udah ada asap nih, udah merah. Tolong disegerakan Pak. Unit diluncurkan dari Mako dan pos terdekat bantuan. Terima kasih, berhubung api sudah menjalar mana-mana dan angin sangat besar sekali. Terima kasih. Ya, kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar. Mohon bantuan untuk pos. Pemadam. Minta unit diluncurkan dari Mako dan pos terdekat. Warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang tadi dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Udah ada asap nih, udah merah. Ledakan ini. Wah, jauh. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditombakinya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu, belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, hingga Jumat malam api masih berkobar di kawasan pergudangan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kencangnya angin menyulitkan proses pemadaman. Pemirsa, hingga dengan malam hari ini kebakaran di pergudangan Dadap masih terus dilakukan pemadaman oleh pihak petugas pemadam kebakaran Tangerang, Banten. Yang tentunya pada sekitar pukul 18.30 ini api kembali berkobar karena material-material yang sulit dipadamkan seperti material plastik. Dan baru saja pemirsa Anda saksikan di sebelah kanan ini tembok rubuh karena memang tembok yang berbahan dari batako ini tidak kuat untuk menahan panasnya dari suhu yang terbakar. Kemudian memang ini juga lokasi memang sebenarnya tidak diperkenankan untuk masyarakat umum untuk mendekat karena tentunya berbahaya, karena mengingat di sebelah kiri ini merupakan lokasi yang menjadi penyimpanan bahan-bahan kimia. Dan untuk kebakaran sendiri terjadi tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ketika sebelum sholat Jumat. Ketika sudah mulai ada ledakan, masyarakat ataupun karyawan yang sedang melakukan kegiatan di dalam ini mulai berhamburan keluar, panik untuk menyelamatkan diri. Kemudian apa yang kami sampaikan, untuk kejadian kebakaran pada hari ini tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Namun untuk bermula titik dari kebakaran di
lokasi penyimpanan mainan atau gudang mainan kemudian menjalar karena mengingat untuk api sendiri semakin besar karena dipengaruhi oleh angin yang cukup kencang di sekitaran sini. Bahkan ketika tadi kami sempat melakukan perjalanan menuju ke lokasi kebakaran ini, ketika di perjalanan di jalan tol Sudiatmo ini sudah ada asap yang membumbung tinggi seperti itu terlihat bahkan 200 sampai dengan 300 meter dan tentunya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penerbangan yang ada di sini karena mengingat lokasi sendiri berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dapat kami sampaikan juga sampai dengan malam ini pihak pemadam kebakaran juga masih terus melakukan berjibaku untuk melakukan pemadaman api dan untuk seluruhan total dari petugas yang berjibaku untuk memadamkan api ini ada 60. Kemudian juga untuk mobil pemadam kebakaran dikerahkan ada 14 unit. Dari Tangerang, Banten, Nata Arman dan di Bernadi Iriansyah Wahyudi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran terjadi di 2 tempat sekaligus di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Akibatnya 8 rumah hangus dilalap api. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Camar 2 Sampit, Kelurahan Sawahan. Api pertama kali muncul pada Jumat pagi tadi. Akibatnya warga pun panik dan segera menelpon petugas pemadam kebakaran setempat. Kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor gas di salah satu rumah warga, di mana penghuninya sedang berjualan di pasar. 1 jam setelah api berhasil dipadamkan, ternyata kebakaran kembali terjadi. Kali ini kobaran api menghanguskan 4 rumah di Jalan Mukhran Ali, Gang Delima Kuning, Sampit. Petugas yang baru beristirahat kembali berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Di lokasi ini kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Hari ini tadi pagi di komplek Kamar 20 itu terjadi jam 7.25. Respon time kami 2 menit sudah di lokasi dan sudah selesai jam setengah 10 ya 9.30 tadi ditelepon sedang kami kumpul rehat, jadi kami segera ke sini sekitar 5 menit. Memang kita mengalami kesulitan karena di gang. Di sini namanya Jalan Mukhran Ali, Gang Delima Kuning. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 4 ruko di Komplek Pergudangan Green Sedayu Beach Park, Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. 2 orang karyawan mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran disertai ledakan terjadi di kawasan Pergudangan Green Sedayu Beach Park, Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Api besar dan asap pekat muncul dari salah satu ruko yang berada di blok DM11 dan menjalar ke sejumlah ruko lainnya. Sejumlah petugas pemadam datang untuk melakukan penyemprotan guna melokalisir api. Sebanyak 16 mobil pemadam dan 64 personil dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang karyawan mengalami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Untuk yang tertimpa inilah 4 ruko ukuran 9 kali 13. Kendalanya karena ini ruko lantai 2, 9 kali 13 sama gudang dalamnya banyak kardus dan di dalamnya juga gudang pompa, mesin pompa dan gudang kopi. Jadi dus-dus ini yang tumpukan ini yang mengganggu, menghambat untuk pemadaman penuntasan lebih cepat lagi. Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk 2 luka ringan aja, bisa memadamkan luka ringan sudah dalam penanganan dari rumah sakit. Belum dapat diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghabiskan 4 ruko ini. Pihak kepolisian dari sektor Kalideres masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Ketiga jenazah kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga.
Tiga jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat berhasil teridentifikasi melalui DNA oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak Rumah Sakit Polri mengatakan tiga jenazah teridentifikasi merupakan wanita. Yang pertama atas nama Desti Eka Putri berusia 24 tahun, kemudian Karen Shalom Jeremiah berusia 21 tahun dan Ade Aryati berusia 30 tahun. Dengan teridentifikasi tiga jenazah, tim DVI telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Saat ini tim DVI dan forensik masih mengidentifikasi terhadap kantong jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Sebelumnya pihak Rumah Sakit Polri menerima 14 kantong jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Jenazah yang berhasil teridentifikasi kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Sebelumnya kebakaran Glodok Plaza memakan belasan korban tewas. Kondisi jenazah yang tidak utuh membuat polisi kesulitan mengidentifikasi jenazah korban. Rumah Sakit Polri menerima 14 kantong jenazah dari proses pencarian yang dilakukan di Glodok Plaza pasca kebakaran terjadi. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran api berasal dari lantai 7 hingga ke atap bangunan. Proses pendinginan dan evakuasi korban juga membutuhkan waktu yang lama. Pencarian melibatkan tim gabungan dari DVI, Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan, serta BPBD. Seluruh jenazah korban kebakaran Glodok telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi juga telah dilakukan. Tim DVI mengambil beberapa sampel dari jenazah untuk dicocokkan dengan DNA anggota keluarga. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Polri hingga kini berhasil mengidentifikasi 6 jenazah dari total 14 kantong jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Warga negara Rusia yang diduga merampok dan menculik turis Ukraina berinisial I berhasil ditangkap polisi. Salah satu terduga pelaku berinisial KA 30 tahun itu ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali saat mencoba kabur ke Dubai. Terduga pelaku menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali untuk mengungkap perannya dalam tindak pidana tersebut. Sekitar jam 7 malam, anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia gitu ya. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah, sementara kita periksa, kita dalami perannya. Jajaran Polda Bali masih mengejar 8 terduga pelaku lainnya dengan berkoordinasi bersama Konsulat Rusia dan Ukraina, Imigrasi, Divisi Humas Internasional Mabes Polri, dan Interpol. Sebelumnya, seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dalam rekaman kamera mobil milik korban, terlihat para pelaku turun dari mobil mengenakan penutup kepala dan rompi bertuliskan polisi. Dengan menggunakan sejumlah senjata, para pelaku mengancam dan memaksa korban masuk ke dalam mobil pelaku. Para pelaku merampas harta korban termasuk mentransfer akun kripto dan korban alami kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah.
Peristiwa yang terjadi pada 15 Desember 2024 ini dilaporkan pada 20 Desember 2024 ke Polda Bali. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Mereka menduga ada dugaan suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa tokoh dalam koalisi ini diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, aktivis sekaligus mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan sejumlah aktivis lainnya. Mereka menduga ada suap menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik pagar laut. Adapun pihak-pihak yang menjadi terlapor mulai dari pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pimpinan KPK kemudian menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi juga telah melaporkan dugaan korupsi sertifikat pagar laut ke KPK dan melaporkan 2 nama menteri Kamis pekan lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri siapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyerahkan pengusutan unsur pidana yang diduga dilakukan anak buahnya ke aparat penegak hukum. Sudah tidak ada bidang tanahnya.
Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian, itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan soal ciri negara gagal, salah satunya dari kondisi tentara dan polisinya. Presiden juga meminta TNI Polri untuk bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Dalam acara ini, Presiden juga mengingatkan bahwa rakyat menuntut dedikasi tinggi dari setiap prajurit TNI dan Polri. Acara Rapim TNI Polri dihadiri 691 perwira tinggi dan perwira menengah TNI Polri. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Acara ini sekaligus sebagai momentum untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas antara dua institusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa batal digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal ini dilakukan sesuai instruksi MK yang meminta pelantikan kepala daerah dapat dilakukan bersama usai MK memajukan jadwal putusan sela sengketa Pilkada. Pemerintah memastikan bakal melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 non-sengketa yang rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam jumpa persnya di kantor Kemendagri Jumat siang. Tito menjelaskan pembatalan dikarenakan adanya instruksi MK yang akan mempercepat putusan sela atau dismisal sengketa Pilkada dari sebelumnya 13 sampai 14 Februari menjadi 6 sampai 5 Februari. Sehingga MK meminta agar pelantikan kepala daerah non-sengketa dapat digabungkan dengan kepala daerah hasil dismisal. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 ya, Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Tito memperkirakan proses pelantikan usai putusan sela sengketa Pilkada di MK dapat digelar antara 17 hingga 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
KPK mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad. Raffi diketahui mempunyai kekayaan yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa 123 dari 124 pejabat di jajaran Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Salah satu yang menyerahkan LHKPN adalah utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Data dari situs LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi per 27 Desember 2024, jumlah harta kekayaan Raffi Ahmad tercatat sebanyak 1 triliun 33 miliar rupiah. Aset terbanyak Raffi berada di sektor tanah dan bangunan, yakni senilai 737 miliar rupiah. Dirinya melaporkan kepemilikan 45 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, Raffi melaporkan 23 kendaraan yang memiliki nilai keseluruhan mencapai 55 miliar rupiah. Daftar kendaraan Raffi antara lain mobil Rolls-Royce, Lamborghini, hingga motor Harley Davidson. Raffi juga melaporkan aset surat berharga yang nilainya mencapai 307 miliar rupiah. Suami artis Nagita Slavina ini juga memiliki kas dan setara kas senilai 17,7 miliar rupiah. Kepemilikan lainnya adalah aset harta bergerak senilai 46,7 miliar rupiah. Harta Raffi lainnya tercatat senilai 5,3 miliar rupiah. Selain kepemilikan harta, Raffi juga melaporkan utang yang nilainya mencapai 136 miliar rupiah. PT Kereta Api Indonesia menggelar makan bergizi gratis di stasiun LRT Jabodebek dengan melibatkan ratusan siswa pendidikan anak usia dini. Uniknya, sebelum menyantap makanan bergizi, para siswa diajak menjajal kereta LRT untuk mengenalkan alat transportasi publik sejak dini. Para siswa PAUD ini berwisata sambil menyantap makan bergizi gratis sambil naik kereta LRT Jabodebek. Ditemani guru pendamping, para siswa menjalani aktivitas EduTrain LRT dari stasiun Duku Atas BNI menuju stasiun Harjamukti Bekasi dan kembali ke stasiun Duku Atas. Usai berwisata menggunakan LRT, anak-anak ini menyantap makanan bergizi gratis yang disediakan PT KAI. Dengan menu yang mencakup sumber karbohidrat, protein, dan vitamin, para siswa nampak lahap menyantap hidangan secara bersama-sama. Selain dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari kemarin, pemberian makan gizi gratis bagi 189 siswa PAUD dari 5 sekolah ini juga sebagai wujud mendukung program pemerintah. Dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional yang diperingati tanggal 25 Januari, serta sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah yang memberikan makan bergizi gratis. Kira-kira seperti itu. Kabarnya ini sudah yang kedua kali untuk anak SD, untuk anak PAUD yang ini. Tahun lalu juga pernah. Jadi kalau untuk kita bicara makanan bergizi yang sesuai dengan program pemerintah, ini baru kali ini kami lakukan ya. Nah, untuk hari ini kami lakukan di 2 titik. Jadi ada stasiun Duku Atas BNI ini, lalu juga ada stasiun Harjamukti. Di stasiun Duku Atas BNI ada 22 anak dan di stasiun Harjamukti itu ada 46 anak. Jadi ada total 68 hari ini. Rencananya kegiatan serupa lewat EduTrain LRT akan rutin digelar dengan melibatkan anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.